Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muharani Astuti, NIM 18043061 dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen jadwal Kamis 10.40 sampai dengan 12.20. Pertanyaan pertama pada buku Balzan halaman 336. What are ethics and a policy and why are they important to a company? Apa itu etika dan kebijakan elektronik? Mengapa ini sangat penting pada perusahaan? Etika adalah prinsip yang memandu kita untuk membuat dampak positif melalui keputusan dan tindakan kita. Sedangkan e-policy adalah kebijakan dan prosedur yang membahas manajemen informasi bersama dengan penggunaan komputer dan internet secara etis di lingkungan bisnis. Membangun budaya perusahaan berdasarkan prinsip etika yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh karyawan merupakan tanggung jawab manajemen. Ini penting bagi perusahaan karena menetapkan pedoman dan membedakan antara perilaku yang benar dan yang salah harus dimiliki pada tempat pekerjaan. Perusahaan yang menggunakan komputer harus menerapkan kebijakan untuk keselamatan dan pemantauan komputer untuk memastikan setiap orang bertindak secara legal dan etis. Perusahaan akan dipercaya konsumen untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga meningkatkan citra positif perusahaan dan mendatangkan pelanggan baru. Perusahaan yang beretika akan menciptakan dan membentuk budaya perusahaan yang khas serta menjadi keunggulan dalam perusahaan sehingga tercipta dialog antara karyawan dan juga membangun keterbukaan, integritas, dan unsur-unsur penting lainnya yang dapat memperkuat tim di tempat kerja. Pertanyaan selanjutnya, what is the correlation between privacy and confidentiality? Apa hubungan antara privasi dan kerahasiaan? Privasi berhubungan dengan kerahasiaan yang merupakan jaminan bahwa pesan dan informasi tetap tersedia hanya bagi mereka yang berwenang untuk melihatnya. Privasi melibatkan kontrol atas milik pribadi seseorang, termasuk hak untuk ditinggalkan sendiri ketika disukai dan tidak disukai untuk diamati tanpa persetujuan, sehingga mencegah kesalahan penilaian dan memungkinkan siapapun untuk menciptakan citra diri yang positif. Privasi terkait dengan kerahasiaan tetapi berbeda karena kerahasiaan menyimpan pesan atau informasi apapun dari siapapun dan tidak berwenang. Pertanyaan selanjutnya, why is security a business issue, not just a technology issue? Mengapa keamanan menjadi masalah bisnis, tidak hanya masalah teknologi? Karena ketika seorang karyawan melihat hal-hal yang tidak sesuai, maka akan menghilangkan etos kerja mereka dan mempengaruhi bisnis. Sehingga harus ada yang melatar belakangi keamanan bisnis untuk mencari tahu masalah dan menyelesaikannya. Selain itu, keamanan dilanggar di dalam maupun di luar bisnis akan berpengaruh. Info penting yang disimpan oleh bisnis dapat berisiko. Pertanyaan selanjutnya, how can a company participating in a business keep its information secure? Bagaimana perusahaan yang telah tergabung ke dalam e-business dapat menjaga keamanan informasinya? Pertama, dengan autentikasi dan otorisasi. Autentikasi adalah metode untuk mengkonfirmasi identitas pengguna. Setelah sistem menentukan autentikasi pengguna, sistem kemudian dapat menentukan hak akses atau otorisasi untuk pengguna tersebut. Otorisasi adalah proses memberi izin kepada pengguna, termasuk tingkat akses dan kemampuan seperti akses file, jam akses, dan jumlah ruang penyimpanan yang dialokasi. Yang kedua, yaitu pencegahan dan perlawanan. Pemfilteran konten terjadi saat organisasi menggunakan perangkat lunak yang memfilter konten seperti email untuk mencegah transmisi informasi tidak sah yang tidak disengaja atau berbahaya. Enskripsi mengacak informasi menjadi bentuk alternatif yang membutuhkan kunci atau kata sandi untuk mendeskripsi. Dalam pelanggaran keamanan, pencuri tidak dapat membaca informasi transkripsi.
Firewall adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang melindungi jaringan pribadi dengan menganalisis informasi masuk dan keluar untuk pendanaan yang benar. Yang ketiga itu deteksi dan respon. Perangkat lunak deteksi instruksi atau IDS menampilkan alat pemantauan waktu penuh yang mencari pola dalam waktu lintas jaringan untuk mengidentifikasi penyusup. Masuk ke pertanyaan selanjutnya dari buku Lawson halaman 153. Pertanyaan pertama, what ethical, social, and political issue arise by information system? Apa masalah etika, sosial, dan politik yang diangkat dari sistem informasi? Teknologi informasi memperkenalkan perubahan yang dimiliki oleh hukum dan aturan perilaku yang dapat diterima namun belum dikembangkan. Meningkatkan daya komputasi, penyimpanan, dan kemampuan jaringan termasuk internet, memperluas jangkauan tindakan individu dan organisasi serta memperbesar dampaknya. Kemudahan dan otonomis yang dengan informasi sekarang dikomunikasikan, disalin, dan dimanipulasi lingkungan online menimbulkan tantangan baru terhadap perlindungan privasi dan kekayaan intelektual. Itu masalah etika sosial dan politik utama yang diangkat dari sistem informasi yang berpusat pada hak dan kewajiban informasi, hak dan kewajiban properti, akuntabilitas, serta kontrol kualitas sistem dan kualitas. Masalah etika, sosial, dan politik sangat erat kaitannya. Dilema etika yang mungkin dihadapi manajer sistem informasi biasanya tercermin dalam debat sosial dan politik. Salah satu cara untuk memikirkan hubungan ini adalah pengenalan teknologi informasi baru memiliki efek riak memunculkan masalah etika, sosial, dan politik baru yang harus ditangani pada tingkat individu, sosial, dan politik. Isu-isu ini memiliki 5 dimensi moral. Yang pertama itu hak dan kewajiban informasi, hak dan kewajiban properti, kualitas sistem, kualitas hidup, dan akuntabilitas serta kontrol. Pertanyaan selanjutnya, what specific principles for conduct can be used to create ethical decision? Atau prinsip perilaku spesifik apa yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan etis? Yang pertama yaitu the golden rule, atau lakukan kepada orang lain sebagaimana Anda melakukannya kepada diri Anda. Prinsip yang kedua itu dari Immanuel Kant's categorical imperative. Jika suatu tindakan tidak tepat untuk dilakukan semua orang, tindakan tersebut tidak tepat bagi siapapun. Prinsip yang ketiga yaitu the slippery slope rule. Jika suatu tindakan tidak dapat dilakukan berulang kali, maka tindakan tersebut tidak benar sama sekali. Prinsip yang keempat yaitu utilitarian principles. Ambil tindakan yang mencapai nilai yang lebih tinggi atau lebih besar. Prinsip yang kelima yaitu risk aversion principle. Mengambil tindakan yang menghasilkan kerugian yang paling kecil atau biaya potensial yang paling kecil. Prinsip yang terakhir yaitu ethical not free lunch rule. Asumsikan bahwa hampir semua benda berwujud dan tidak berwujud adalah milik orang lain, kecuali ada pernyataan khusus. Pertanyaan selanjutnya yaitu pada kasus di buku Kelly halaman 94. Pertanyaan pertama, is using IC mannequin in stores unethical practice? Why or why not? Support your answer. Atau, apakah menggunakan manekin IC di toko melanggar praktek etika? Mengapa ya dan mengapa tidak? Dukung jawaban Anda. Menurut saya, etis jika perusahaan menetapkan seperti Amerika dan Eropa yang mengizinkan penggunaan kamera untuk tujuan keamanan, tetapi mereka juga mewajibkan pengecer untuk memasang tanda di toko mereka yang memperingatkan pelanggan bahwa kamera tersebut mungkin difilmkan. Manekin memungkinkan pengecer untuk mengumpulkan data demografis dan pola belanja dari pelanggan saat mereka berpindah-pindah, sehingga perusahaan dapat menetapkan strategi untuk kedepannya, dan toko harus bertanggung jawab dengan tidak menyebarkan privasi dan menjaga kerahasiaan pengunjung.
Pertanyaan selanjutnya, if store notify people that they might be filled, do the store have to indicate how they might be filled? By mannequin. What are the ethical implications of how store make the notification? Mannequin adalah teknologi baru yang biasanya digunakan untuk mengidentifikasi penjahat di bandara, sehingga toko yang baru menggunakannya untuk mengidentifikasi data pengunjung harus memberitahukan jika tokonya memfilmkan. Tidak memberitahukan jika manekin memfilmkan aktivitas pelanggan, termasuk pelanggaran etika, karena setiap orang memiliki privasi yang harus dijaga kerahasiaannya. Toko harus memberitahu jika manekin merekam aktivitas pelanggan, namun toko juga harus bertanggung jawab akan kerahasiaan pelanggan untuk tetap anonim. Pertanyaan selanjutnya, while knowing that the mannequin might be watching you change your shopping behavior, why or why not? Explain your answer. Mengetahui jika boneka dapat merekam, apakah akan merubah perilaku belanja Anda? Mengapa ya dan mengapa tidak? Dukung jawaban Anda. Setiap orang akan terganggu jika privasi mereka diawasi. Namun, jika tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka tidak perlu khawatir. Dikarenakan toko memasang manekin yang berguna untuk melihat aktivitas pengunjung agar dapat menetapkan strategi penjualan ke depan serta meningkatkan keamanan toko. Sehingga ini tidak akan mengubah perilaku belanja saya karena saya tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum ataupun etika. Pertanyaan selanjutnya, apa implikasi privasi dari boneka IC mengingat toko sudah memiliki kamera keamanan yang ditempatkan di lokasi yang strategis? Manekin IC dilengkapi dengan teknologi yang biasanya digunakan untuk mengidentifikasi penjahat di bandara. Manekin memungkinkan pengecer untuk mengumpulkan data demografis dan pola belanja dari pelanggan saat mereka memasuki toko. Dari luar, IC terlihat seperti manekin biasa, namun secara internal kamera di satu mata memasukkan data ke dalam perangkat lunak profil demografis untuk menentukan usia, jenis kelamin, dan ras setiap pelanggan. IC ditempatkan pada ketinggian mata sehingga lebih baik. IC menjaga identitas pelanggan. IC dilengkapi oleh lisensi sirkuit tertutup yang tidak menyimpan gambar apapun. Pemilik toko juga memperingati bahwa manekin merekam aktivitas mereka guna untuk tujuan komersial, bukan untuk kepentingan pribadi pemilik toko.